Ya, ini tamu saya istimewa nih, karena banyak sekali yang minta dan jarang muncul nih. Kalau saya bukan yang minta, barangkali beliau juga nggak muncul. Karena beliau ini tokohnya misterius. Tapi, followernya jutaan dan jangan coba-coba menyerang beliau. Muncul tuh tentara-tentara, nggak dibayar sih bagusnya gitu, yang membela beliau. Dan beliau kebetulan adalah, kami bersahabat dari dulu, berbisnis, sama-sama, sering konsultasi, sering minta bantu, ya. Namanya adalah Mardigu Wowi Prasantyo, ya. Tapi dia mengenalkan dirinya, ada yang nyebutnya Bosman atau menyebutnya si Sontoloyo. Mas Wowi, apa kabar Mas Wowi? Baik, brother, baik. Ini kalau bukan saya yang maksa, dia nggak bakal mau. Nggak bakal, itu ada benernya. Karena ada beberapa orang bertanya gitu ya. Pertama nih sahabat saya namanya Mas Roy Martin, sahabat Mas Helmi juga. Ya. Suatu hari saya ada video yang saya sebar. Betul. Gitu ya, muter. Betul. Terus kemudian video itu tentang mengingatkan Indonesia bahwa perang ini akan berkepanjangan. Itu 9 bulan yang lalu. Ya. Perang ini akan berkepanjangan dan Terus? Kemudian dia merasa gini, Mas ini suaramu, kata gitu. Oh iya. Karena kok nggak ada di video tuh wajahnya Mas Wowi itu nggak pernah muncul. nggak pernah muncul. Nah terus Ya. dia nanya, "Loh, ini suaramu." Terus dia bilang gini, "Iya, kok nggak ada wajahnya?" Saya bilang, "Saya ini mau kontennya yang Bukan wajahnya. Bukan. Roy Martin sebaliknya. Itu. Boleh tanya, nanti kita panggil nih Mas Roy. Dia loh, orang lain tuh malah menjual dirinya. Saya bilang gitu, loh, kalau jual diri Nggak masuk tuh di pikirannya. nggak masuk. Beliau. Nggak masuk. Iya benar. Tapi dia pinter loh Pak. Oh iya, setuju. Dia pinter. Knowledge luar biasa. Saya kan underestimate kan. Kita nggak tahu sekolahnya di mana, kapan gitu. Selebriti Pak, jual tampang. Ikut kuis saya, gila Mas Wowi. Cukup pinter. Sangat. Bukan sangat. Malah kadang-kadang dia ngeritik. Malah saya pernah waktu itu bikin kuis tentang, Anda tahu nggak ya? Kalau pahlawan kan kalau udah meninggal kan digambarkan pakai kuda. Sikap kakinya kuda itu menentukan loh. Oh ya? Iya, kalau ngangkat kaki dua-duanya artinya dia meninggal di battle, peperangan. Oke. Ya, kalau ngangkat satu, luka di peperangan, meninggalnya mungkin di rumah sakit. Oke. Gitu. Jadi kalau orang nggak ngerti Pak, maksudnya bukan karena peperangan meninggalnya, nggak boleh tuh Pak naik kuda diangkat-angkat gitu. Nah itu waktu itu kita ngomong tentang Diponegoro. Diponegoro kan meninggalnya di Pengasingan kan gitu loh. Oke, Ya. karena itu kudanya lah. Ya itu kesepakatan internasional nih. Oke. Mas Wowi, sebelum itu saya akan mengawalin diskusi kita, chat kita dengan rapid test. Ini bukan karena corona nih Pak. Saya minta Anda menjawab, ada 5 pertanyaan. Nggak perlu mikir. Ada 2 pilihan, Anda harus jawab cepat ya. Oke. Nomor 1, pengusaha atau kritisi? Pengusaha. Angelina Jolie atau Nicole Kidman? Nicole Kidman. Oh, itu nggak usah ditanya itu. Nggak usah. Bawah sadar itu. LB Murdani atau LB Panjaitan? Murdani. Nggak usah dikomen. Ya. China atau Amerika? Tidak dua-duanya. Harus milih dong. Waduh. Harus milih dong. Ini permainnya begitu, harus milih. Amerika. Oke. Public speaker atau penulis? Karena saya tahu Anda juga penulis. Penulis. Oke. Wah. Baru kita bahas satu-satu ya. Jadi pengusaha atau kritisi, Anda lebih merasa Anda adalah seorang pengusaha? Saya ini singa tua luka. Apa tuh? Jadi kira-kira tahun 2016 gitu ya. Kita adalah business as usual. Ya. Business as usual. Masih energi waktu itu ya? Masih energi. Energi, properti. Yes. Nah, Oke. saya merasa waktu itu maaf, ini business as usual. Suatu hari ada pejabat negara yang melakukan tindakan, ini versi saya ya. Melakukan tindakan adalah kurang ajar, tidak etis, tidak berintegrasi, tidak berintegritas gitu. Seperti hal anak-anak kecil ini yang saya langsung begitu bisnis nggak berintegritas, saya bunyi paling kenceng gitu ya. Yang itu yang apa, staf khusus milenial itu. Yang sampai mancing aja diajarin. Gaji lebih tinggi dari saya Pak. Itu yang repot kita. Maksud yang lain. Nah, terus. Jadi waktu itu ada tindakan yang menurut saya harusnya di-challenge atau dikritik adalah gini. Beliau adalah petinggi BUMN. Nah, di dunia ini BUMN, badan usaha milik negara, itu bukan kementerian. Hanya di Indonesia dan Cina, nih saya harus ngomong nih kenceng, yang BUMN itu di bawah kementerian. Jadi ada yang buka pintu, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak gitu ya.
alangkah beratnya perusahaan harus menanggung hal-hal yang protokoler. Oke. Nah, Temasek juga BUMN, Ya. Kasanah juga BUMN, tapi bukan di bawah kementerian. Oke. Nah, Berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Nah, kementerian adalah regulator. Bisnis adalah operator. Iya. Begitu regulator dan operator digabung, disitulah persoalan. di situ persoalannya. Karena dia di atas monopoli. Iya. Dia bisa powerful. Contoh, ini saya kasih harus benar-benar figur supaya sahabat semua memahami. Contoh begini, Mas Elmi memahami contoh gini. Kita buat jamu. Oke. Jamu itu memerlukan, kita tradisional UKM, kita memerlukan ginkgo biloba, katakanlah gitu. Nah, ginkgo biloba ini harus impor. Oke. Impor. Harus impor, katakanlah harus impor. Oh iya, Nah, dari Korea kalau nggak salah. dari Korea. Nah, Oke. lalu perusahaan negara, misalnya katakanlah farmasi besar PT X gitu, itu mengambil haknya untuk impor. Ya. Nah, begitu diambil haknya untuk impor, dia jual ke UKM. Oke. Dia punya margin Oke. karena dia regulator. Ya. Kalau dia operator doang dia nggak bisa. Nah, ini Ah. yang saya bilang, begitu regulator sama operator digabung, Digabung. ini saya mendadak NKRI saya keluar. Nah, lalu menteri yang lama ini, saya harus ngomong menteri yang lama karena gini, kita harus challenge. Ya. Jadi saya bukan men-challenge individunya, saya men-challenge kebijakannya. Ya. Dia melakukan namanya kerjasama antar BUMN. Ya. Itu kartel, Udah kartel jadi. mati itu pasti swasta. Iya. Itu. Jadi Dan ini bayangin. yang terjadi sekarang. Iya, jadi udah regulator, operator bergabung, mati kita. Terus sudah begitu, kenapa Anda lebih memilih jadi pengusaha daripada seorang kritisi? Nah, disitulah saya mengkelap istilah bahasa Jawa ini. Hancur, gue bilang kok nggak ada yang ngomong ini, bener nggak? Oke. Kita ngomong, maksudnya ngomong. Jadi kenapa? Karena kebijakan, bayangin kita tender. Ini Iya. contoh ya, ini tender, bayangin. Kita nih, istilah saya punya pipa, punya sumber gas, Pertamina yang punya, terus kita tender. Setiap 5 tahun tender, tender seperti biasa. Tapi karena ada kerjasama antar BUMN, swasta dikalahkan karena begitu BUMN minta, anggap Pertagas kita ambil dari langit ya, ini bukan realnya. Sinergi BUMN. Kan langsung ditunjuk. Ya. Nah, bayangin. Itu yang menurut Mas Woy tidak fair. Nggak fair, bayangin. Harga kita 10, Ya. harga kompetitor kita 9, Ya. harga dia 13. Masih Karena menang antara 13. 13 dimenangin. Oh, ini terjadi? Ini terjadi. Nah, terus dikerjakannya dikasih di bawahnya. Oke. Yang 9, dia duduk-duduk, direksi. Makanya saya bilang, ini duduk-duduk, seakan-akan berbakti buat negara, dapat margin 4. Yang ngerjain swasta lagi di bawahnya. Itu kan negara rugi, kenapa nggak negara langsung bayar 9? Itu yang saya bilang, bapak-bapak, lu dikadali gitu loh. Itu. Nah, makanya saya bilang saya singa tua luka karena tadinya saya masih diem aja. Begitu perusahaan saya tender, gitu ya. Dan kalah. Nah, harusnya gini, karena kita punya tempat yang lama, kita punya first right to refusal. Misalnya gini, saya tender 10, Ya. Mas Emi kasih 9. Iya. Mas Emi harusnya dimenangin. Tapi karena saya udah 5 tahun megang, saya punya first right to refusal. Pertamina bilang, bisa nggak Bisa kamu nggak turunin ngerjain 9? pakai harga 9? Ya. Kalau Anda bisa, Anda yang menang dong. Iya, saya refuse. Oke. Atau saya punya hak untuk merefuse atau Ya. saya terima. Nah, itu nggak ada karena yang menang 13. Oh, ini benar kejadian. Kejadian. Tapi Nah, ini beberapa tahun yang lalu. itu kan yang lalu. Ya. Karena itu saya singa tua luka, saya bilang Ya, gitu. ya. Jadi saya bilang bahwa ekonomi Indonesia pasti belangsak nih. Karena semuanya mendadak yang tadinya bentuk piramida ekonomi jadi begini, Ya. mendadak ininya jadi naik ke atas begini dan itu BUMN gitu. BUMN. Sekarang orang mengatakan memang BUMN terlalu powerful ya, Pak. Terlalu powerful. powerful. Jadi saya merasa 800 BUMN dari 150 ininya terus menjadi 800 itu Dan keterlaluan. swasta komplain Keterlaluan. katanya banyak nggak kebagian ya. Bahkan lucu lagi nih. Ini saya mungkin mau nggak nyebut nama, nggak enak, tapi harus ilustrasinya mungkin harus terilustrasi. Ini hanya ilustrasi supaya paham. Teman saya pengusaha secure parkir. Suatu hari dia memenangkan 85 miliar secure parkir di Terminal 3 yang baru gitu ya. Dia menang tendernya. Kira-kira untungnya paling 7-8% lah. Ya. Begitu menang di drop. Karena? Di drop. Terus tahu-tahu dia buat cucu usaha yang namanya aerowisata saya lupa Iya. Terminal 3 Anak secure perusahaan parkir. Garuda lah ini. Itu anak perusahaannya Cucu usaha. AP2 AP2, Angkasa Pura secure parkir gitu. Nah, yang 85 ini ke sini, nah baru ini disubkan ke sini. Ya udah nggak ada marginnya. Ya margin dimangkal ini. Teman saya bilang makan dah tuh gitu. Jadi semua diambil begitu gitu. Termasuk kita bilang itu mah bukan bisnis karena di sini cuma mantan-mantan orang laskar tak berguna pensiunan duduk-duduk dapat income.
itulah yang kita bilang terjadi sentralisasi income. Oh. Orang yang tidak bekerja karena dia regulator, ingat. Oke, paham saya. Itu. Terus saya masih mempertanyakan apa sikap Mas Owi. Udah begitu kenapa nggak Anda tuh bukan kritisi lah, memberikan masukan lah ya. Ya. Kenapa akhirnya tetap nekat untuk memilih untuk tetap menjadi pengusaha? Nah, begini, pengusahanya saya tahu bahwa dulu itu pengusaha saya adalah close market. Close market tuh artinya saya menang tender, saya mengerjakan tuh close market. 2017 saya memutuskan seluruh perusahaan saya yang berbisnis dengan close market, business to business, saya pindahkan ke anak saya. Saya bilang, kamu ngelola ini semua, dan apa kata om ini kamu iyain aja. Dan belajar. Kamu cuma belajar doang, ya. Saya bilang. Tapi ini bukan passion saya ya, it's okay. Karena harus someone ada yang di sana, karena kalau enggak lucu. Bisnis adalah about soulmate. Kita setuju ya. Kita pernah pisah itu malah bisnisnya jatuh. Walaupun ini beli baik-baik. Karena walaupun cuma 20% lu harus ada di sana deh. Anak lu dah. Karena gue perlu vibrasi lo, dan itu lucu. Vibran. Itu. Jadi bisnis ada mengenai kayak gitu. Nah, terus sejak 2017 saya itu ada sebuah pengalaman menarik. Saya tahun 2000 saya bertiga. Saya ke San Francisco. Waktu itu Google lagi third round, lagi cari dana round ketiga gitu ya. Kami bertiga, saya yang paling kecil lah. Waktu itu Google menawarkan 21% saham senilai 36 juta dolar gitu, tahun 2000 nih. Kita 2 malam tuh berdebat. Tapi teman kita yang paling gede duitnya nih, pengusaha yang kalau saya sebut namanya semua orang tahu gitu ya. Dia sahabat saya, dia Chinese Indonesian gitu ya, sangat nasionalis walaupun dia Chinese. Terus dia bilang, enggak bro, katanya, Yahoo is the winner, search engine the end, Yahoo is the winner gitu ya. Saya bilang enggak, saya suka Sergey Brin gini, bisnis itu is about human, bukan about bisnis, saya bilang gitu. No, Yahoo is the winner, Yahoo punya gini. Enggak, saya bilang Sergey Brin, saya suka sama konsep-konsep kepalanya Sergey gitu, teman-teman di Google waktu itu. No, the end. Akhirnya kita nggak beli, walaupun beli saya cuma nunut ya, kan 36 juta dolar besar, saya cuma nunut, saya minoritas. Yang nomor 2 yang Mr. P ini dan Mr. F ini akhirnya sepakat, dua ini padahal setuju sama saya, ini satu, tapi dia yang paling besar. To make story short, 2018 kita ketemu. Nilai Google Alphabet sekarang namanya adalah 1000 billion. Kita bilang kalau kita punya 21% kita lebih banyak dari APBN gitu. Itu kadang-kadang dalam hidup begitu ya. Dalam hidup begitu. Tapi terus 2017 apa yang saya lakukan? Saya merasa gini. Saya di Kementerian Pertahanan, saya di dunia shadow itu udah lama, Brother Helmi tahu sekali. Nah, kita tahu bahwa tahun 65 pemerintah Amerika ini merasa begini. Kita perlu bentuk komunikasi lain di luar PSTN. Dulu kan PSTN, telepon rumah dulu PSTN, jalur kabel itu. Nah, dari tahun 65 mereka membuat survei, tahun 69 akhirnya mereka meluncurkan yang namanya internet, WWW. Jadi sekarang ini baru 51 tahun internet itu. Jadi mau itu Alibaba, mau itu Tencent, mau itu Tokopedia, apapun itu Amazon, harus lewat WWW. Benar nggak? Artinya, dan siapa yang buat? Yang buat DoD, Department of Defense Amerika. Jadi selama Anda pakai internet, lupakan Anda bilang, wah China is the best information, dia menguasai. Selama pakai itu, datanya diambil, selesai ya, itu kita end of discussion. Jadi saya merasa waktu itu di tahun 2017 ini lagi tenger-tenger yang ini negara kok karena mungkin terlalu sibuk ngurusin yang lain sehingga lupa di sini ada yang lagi menari gitu ya, lagi pesta. Saya merasa gini, kayaknya saya lihat blockchain is the winner. Blockchain is the winner? Iya, jadi saya pikir ini akan menjadi, saya teringat waktu dulu search engine, Yahoo is the winner. Tapi kalau tanya umur sekarang, anak-anak sekarang, Yahoo yang mana Pak? Gitu kan? Karena mereka lebih kenal Google gitu. Nah, saya merasa sekarang ini bahwa blockchain is the winner. Cuman saya study, apa sih blockchain itu, bener nggak? Saya kirim 30 orang, ada yang ke Jepang 3 bulan, ada yang ke Jerman, ada yang ke Las Vegas, dan lain-lain belajar. Akhirnya saya tahu bahwa Bitcoin is blockchain, tapi blockchain bukan Bitcoin.
Apa maksudnya? Jadi Bitcoin gini. bukan blockchain, tapi blockchain. Jadi Bitcoin Coin itu adalah blockchain. platformnya blockchain kan? Blockchain. Nah, orang kan kenalnya blockchain adalah Bitcoin. Bitcoin, Nah, yang Bitcoin itu terhebat. darlingnya aja. Darlingnya. Darlingnya aja. Nah, Jadi Bitcoin adalah blockchain belum tentu Bitcoin. Ya, nah, Oke. saya mau pelajari blockchain, bukan pelajari Bitcoin nih, mau belajar. Oh, ternyata dia itu adalah kayak orang arisan. Kita bertiga, misalnya saya, Mas Helmi, Mas Randy bertiga, kita arisan. Oke. Kita ngocok, terus keluar Mas Randy. Ya, kita, oke, sekarang bulan ini Mas Randy yang dapat. Itu namanya Trusted Open Ledger. Kita sepakat, Trusted Open Ledger. Ya. Ledgernya pembukuannya terbuka. Ya. Nah, Trusted Open Ledger begini kalau dipakai, regulator nggak diperlukan. Karena kita bersepakat. Terus Oke. regulator mau ngapain, orang kita sepakat kok dia menang gitu. Ya. Nah, itu yang Itu yang Anda pelajarin. itu yang pelajaran. Mas Owi, ini kan yang nonton kita kan macam-macam, Pak. Yes. Barangkali bisa nerangin blockchain itu apa sih? Nah, saya tidak berusaha menjelaskan itu sebagai teknologi. Jadi Oke. blockchain itu adalah Simpel-simpel aja dengan bahasa yang trusted simpel. open ledger. Pembukuan terbuka. Ya. Hanya itu aja kalau itu. Jadi Ya. dengan pembukuan terbuka, kita bisa tahu kemana lajur ini jalannya pada saat Transaksinya apa transaksinya aja. kemana Ya, oke. itu terbuka. Nah, menurut saya keterbukaan itu akan menjadi future. Jadi saya pernah mempunyai buku tulisan judulnya Vision 2030. Saya menebak apa yang akan terjadi 2030, saya bilang blockchain is the winner. Mengalahkan WWW. Sekarang belum bisa, masih hybrid, masih nyambung. Nanti dia stand alone Tapi gitu udah ya. kelihatan akan menjadi pemenang. Belum saat ini. Itu alasan kenapa Anda membuka usaha Santara? Santara salah satunya, Santara dan lain sebagainya. Nanti Iya. karena tapi kita tidak paling itu cuma salah satu engine-nya saja. Karena sekarang belum bisa connect kemana-mana kan. Iya. Tapi itu Masih terbatas. nanti itu akan membesar gitu. Itu Iya. alasan saya membuat Ya. itu. Nah, jadi makin lama dunia akan makin kehilangan power dari uang kertas dan sebagainya, Pak. Setuju. Semuanya digital. Setuju. Nah, digital itu perlu ledger yang terbuka kan. Ledger yang terbuka. Jadi nggak bisa printing manis seenaknya kayak sekarang ini. Jadi kita cerita dulu tentang Bitcoin. Bitcoin adalah sekelompok anak muda yang tidak percaya sama currency. Jadi dia nggak percaya sama yen, nggak percaya sama Amerika, dolar nggak percaya. Terus mereka bilang ini harus ada sesuatu yang kita percaya. Dan diterima dunia. Diterima dunia. Akhirnya mereka membuat 21 juta satoshi. Terus kuncinya dibuang. Nggak ada yang tahu. Nah, inilah yang sekarang ini bergerak turun naik karena trusted. Kita tahu kemana aja itu. Itu yang namanya Bitcoin. Nggak ada underlayingnya. Tapi underlayingnya adalah algoritma. Ini kan future sekali gitu ya. Future sekali. Nah, itu bikin 2009. Jadi Bitcoin sendiri baru 10 tahun. Ini dan dianggap sebagai currency terkuat ya. Saat ini di dunia digital dia di respect lah. Di respect. Makin lama makin tinggi. Karena itu sewaktu kaum Bilderberg, The Have, tahun 2017-2018 di Davos, mereka dikritik bahwa mereka adalah 0,01% manusia tapi menguasai 90% hajat hidup, bukan materi ya, hajat hidup. Contoh gini, 0,1% ini bayangin. Kalau kita adalah yang punya IG, yang punya Facebook, yang punya WhatsApp, namanya Mark Zuckerberg. Ini satu kan yang punya. Terus dan dia menguasai hajat hidup kita. Iya, terus yang punya Google, yang punya segala macam, itu bergabung kan cuma 0,01% yang namanya keluarga Bilderberg ini. Itu kalau ke depan mereka mau membuat Libra sebagai trusted open ledger-nya mereka ini. Waktu itu ditolak sama World Bank, ditolak sama IMF, ditolak sama semua negara, mereka marah. Jadi kalau teori konspirasinya sekarang adalah corona ini kalau mereka yang nyetel gitu ya. Teori konspirasi lagi menarik. Saya langsung jam aja nih, lompat. Oke. Bos, ada yang mengatakan teori konspirasi bahwa memang corona sengaja diciptakan China. Ada. Kalau nggak salah, Anda kan ini di YouTube channel Anda. Jadi gini. Ceritain. Saya ada sahabat saya, profesor di Cambridge University, orang Malaysia, gitu ya. Dia suatu hari WA saya, kira-kira 2 bulan yang lalu, bulan Februari tepatnya, dia WA, dia bilang, brother, ini virus di-enrich. Di-enrich? Virus ini virus biasa, tapi di-enrich. Saya bilang, what do you mean enrich? Seperti nuklir, di-enrich, diperkaya. Ada unsur AIDS-nya, ada unsur imunitas. Saya bilang, lu gila kali. Siapa yang enrich? Ada 3 katanya yang dicurigai laboratoriumnya bisa mengerjakan. Amerika bisa, Wuhan bisa, Israel bisa. Gitu. Nah, ini yang menariknya. Lalu kata dia gini. Lalu this is the fact katanya. Karena kami di Malaysia, akhirnya dia ke Malaysia,
Malaysia ini mau menentukan virus mana yang ke Malaysia. Nah, yang akan dikirim ke Malaysia. Yang akan dikirim ke Malaysia. Ya. Faktanya adalah virus A adalah virus yang menjadi root, menjadi akar daripada corona ini. Virus A ini beredar di Amerika. Virus B beredar di Wuhan. Virus C berada di Eropa. Nah, virus yang ada di dan setiap virus punya simptom sendiri, punya gejala sendiri, punya pendekatan dan punya pengobatan sendiri. Jadi jangan pernah bilang bahwa oh dia sesak nafas itu B apa A ya gitu. Ini harus difahami nih. Gitu. Nah kemudian itu dia sekarang udah turun ke, dulu katanya virus B mati di panas. Karena enggak lagi. Kok di Indonesia enggak, ternyata pertanyaannya yang di Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Oh. Inilah yang saya menantang seluruh virologi, ahli biomolekular di Indonesia. Kok lu diem aja sih? Lu makan sekolah puluhan tahun lo. Iya. Bunyi ini virus yang mana nih? Itu yang jadi saya dan Donald Trump memang berulang-ulang mengatakan wah ini sengaja dibuat di Wuhan untuk disebarkan seluruh dunia ya. Ternyata kalau kita nggak melihat begitu, karena virus di Amerika yang A. Which is laboratoriumnya Amerika. Oke. Yang di Wuhan B. Karena Amerika pun ada teori konspirasi juga. Bill Gates kan beberapa tahun sebelumnya udah bicara bahwa Betul. akan datang satu pandemi yang luar biasa ya Pak ya? Betul, makanya kita bilang yang beroperasi 3. Jadi Israel sebar di Eropa. Oh itu Israel, yang Wuhan disebar di Wuhan. Nah yang Amerika disebar sama sekelompok yang farmasi. Ke Indonesia yang mana nih? Nah ini yang saya menantang pada semua biomolekular adalah yang Indonesia ini yang A, yang B, yang C. Itu yang kita harus tentukan. Jangan wah ini obatnya corona gini, ini begini. Jadi saya bilang jangan naif amat bos jadi pejabat bos. Fakta dulu dari sains kita ini yang A, yang B, yang C gitu. Anda ngomong siapa nih? Makanya saya kalau ngomong pejabat kan dalam tanda petik. Gak pernah ngomong satu nama Pak. Ambil aman. Gitu. Jadi seorang Mardigu itu ada takutnya juga ya? Jadi gini, kita bukan takut. Kita ini mencintai tanah air kita. Ya. Tetapi pada saat kita berbicara terlalu kencang, beberapa merasa alergi dengan berbeda pendapat. Okay. Muscle knowledge berbeda itu tidak biasa. Nah, kita pernah 6 tahun di Amerika, pernah tahu bahwa berbeda pendapat itu biasa saja. Ya. Bahkan dibilang asshole, son of a bitch, biasa saja gitu ya. Di sana. Nah, argumen juga hal yang biasa selama berbasis knowledge. Gitu. Nah, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita nih belajar demokrasi, masih belajar. Jadi beda pendapat itu dianggap salah. Apalagi muscle knowledge-nya berbeda. Misalnya saya memahami bahwa printing money it's okay selama untuk industri dan manufaktur, gitu ya. Dan sekarang BI akan mencetak 600 triliun. Iya, tapi kalau buat BLT, buat create demand, saya bilang ini masih teorinya Keynesian. John Maynard Keynes itu bilang di dalam tahun depresi Amerika tahun 30 kita harus create demand. Iya. Iya, karena mereka punya manufaktur kuat banget waktu itu. Mereka punya mobil Ford, mereka punya Rockefeller, punya gasolin dan segala macam. Ya. Terus punya Thomas Alva Edison, punya GE, punya ini. Jadi manufakturnya nggak masalah. Create demand turun. Nah, di Indonesia ini yang jatuh kan bukan demand, yang jatuh adalah produsennya, suppliernya. Karena kan kita udah terbiasa impor. Ya. Nah, waktu itu disuntikkan ke BLT untuk create demand, ininya udah tinggal 30% produsennya. Udah kanker stadium 2 kalau stadium 2 ekonomi. Tapi ya. kan at least kan rakyat terbantu lah Pak. Sekarang kan persoalan rakyat sekarang nggak makan, nggak punya duit untuk makan. Nah, kita sekarang basic aja ya kan? Kita mau ngajari, mengingatkan bahwa bareng harusnya. Jadi waktu 600 triliun itu 100 buat create demand, 200 buat bukankah trading. kalau demand-nya nanti create, hukum ekonomi katakan supply akan naik sendiri dong Pak. Begitu ada kebutuhan, Setuju. orang bikin supply dong. Yang kita harus petakan sekarang, kakaknya saya bilang suka ngeritik kalau Najwa mengkritik anggota DPR, saya sebenarnya mengkritik para menteri. Kemana aja lu? Iya kan? Ini menteri perindustrian harusnya ini loh yang nanti mau disiram. Menteri UKM ini loh yang mau disiram gitu loh. Iya. Kita nggak lihat giginya, mereka di rumah aja nggak tahu ngapain. Gue juga pengen jadi menteri kayak gitu. Oke, kita bercanda lagi. Pak, kenapa Anda mendap diri Anda bosman gitu? Dari mana sih?
Jadi Bosman itu karena saya anak-anak buah saya sejak 20 tahun yang lalu manggil saya memang Bosman. Oh, bukan karena nonton My Stupid Boss Reza Bukan. Radian? Dari dulu memang Bosman karena saya ini memang asshole. Hmm. Gitu. Jadi saya ini pengejar prestasi, go getter, saya neken banget gitu orangnya kalau di kantor. Tapi begitu di luar saya lah makhluk sosial, humble kayaknya gitu. Kalau anak-anak yang anak-anak di dalam mana dia kayak gitu bener nggak? Asli mah dia mah asshole kan, mecat orang mecat aja gitu loh. Ada gitu. Saya pikir gara-gara nonton My Stupid Boss Reza Radian dia menganggap dirinya kan bos man. Anak-anak yang manggil lu dari dulu ya gitu. Jadi itu sejarahnya karena saya ini kalau saya di bisnis inilah Anda nggak akan pernah mau berbisnis saya sebagai atasan bawahan. Sebagai mitra beda ya. Kalau atasan bawahan saya pengejar prestasi banget, saya bisa challenge mereka, saya bisa itu ada satu tapi chapter kan sendiri. memberikan kesempatan mereka belajar, mereka memberikan kesempatan mereka. Iya, karena itu enrich the knowledge ya. Karena itu saya menekan mereka. Jadi kamu mau sekolah mana, kamu ini kita bayar, tapi habis itu lu bayar itu gitu. Iya. Sadis juga gitu. Jadi itulah saya bilang. Kalau gelar Sontoloyo mana Pak? Sontoloyo ini satu seri tersendiri. Ya. Itu lebih lama lagi. Oh, lebih lama lagi. Jadi Anda lebih dulu Sontoloyo dulu. Jadi ini saya di keluarga saya adalah mbah saya, Pak Ade saya, kakek mbah-mbah kecil saya itu adalah nyantri di pesantren Sidogiri. Pesantren NU. Sidogiri kan 300 tahun umurnya, Mbak. Bahkan bapaknya Gus Dur aja pendiri NU aja sekolah di Sidogiri gitu ya, di Pasuruan. Jadi keluarga saya dari Malang itu di sana. Nah, jadi dia kiai kampung tahun 70-an gitu ya. Saya ingat saya masih 10 tahun suatu hari Pak D saya ini ceramah di kampung, cerita tentang pentingnya kita berislam itu kafah, total kafah. Gitu. Dia cerita contoh-contohnya. Terus saya 10 tahun itu berdiri jadi orang-orang pada duduk saya berdiri gitu. Terus orang kan lah kalau lagi ngomong, brother tahu deh kalau lagi ngomong terus ada orang berdiri kan nganggu terus pokoknya gitu kan. Ngapunten Pak De, mau nanya yang tadi. Ya apa kata gitu. Gini. Kita ini Islam harus kafah tapi kita sholat aja bacanya beda sama Rasulullah. Sama, beda Pak De. Itu di tahiyat akhir kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Artinya kan ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad baca apa? Allahumma sholli ala ana, saya bilang gitu. Artinya kan bacanya lain, saya bilang gitu. Ngawur kowe, sontoloyo kata gitu. Jadi dari kecil udah Sontoloyo. Sontoloyo udah itu Sontoloyo udah wow itu ibu saya duduk gitu malu-malu ini benar. Umur berapa itu? 10. Belum akil balik di Malang. Di Malang. Belum akil balik. Jadi istilahnya dosa masih orang tua yang nanggung, benar enggak? Belum akil balik. Bebas. Nah, setahun kemudian haul lebih gede. Mbah saya haul lebih gede. Cerita tentang perilaku Rasulullah yang penuh dengan kesantunan. Bahkan istrinya suatu hari Aisyah salah ngasih gula, ngasih garam, sehingga asin. Tapi dia tidak tegur, dia cuma panggil Aisyah ini diminum. Aisyahnya minum kan, oh maaf asin gitu. Jadi dia tidak menegur tapi dikasih contoh gitu, terus dibetulin sendiri gitu. Wah betapa anggunnya. Saya berdiri ngomong ini, mbah saya bilang, oh pokoknya ngapunten mbah. Kayaknya nggak mungkin salah mbak, karena gini, gula itu zamannya Rasulullah aren warnanya merah, garam itu putih. Gula rafinasi itu baru ada abad 17 pakai tebu, jadi itu nggak mungkin salah, itu hadisnya salah. Sontoloyo, ngamuk mbak saya, langsung banser NU angkut kita itu 11 tahun. Jadi dari dulu memang saya Sontoloyo. Jadi terserah saya bener apa salah, tapi saya merasa enggak lah, kayaknya nggak mungkin salah dong, merah. Kalau merah mau putih ya, kalau putih mau putih mungkin salah, bener nggak? Ini yang saya mau cerita bahwa gitulah Sontoloyo. Dan melekat sampai sekarang. Melekat karena kan begitu saya nanya sesuatu ini orang mang Sontoloyo gitu kan. Rupanya brand jadi. Kalau Anda ngomong sesuatu yang nggak sama dengan pikiran orang nyeleneh gitu ya memang dari dulu gitu. Dan lucunya Sontoloyo itu turun ke anak saya si Fatur. Semua empat anak saya, contohnya gini, kemarin nih lagi sahur nih, Shevo 13 tahun. Shevo nanya, ayah, bagaimana cara kita diampuni sama Allah? Adiknya Malkia 11 tahun nanya, kita harus buat dosa mas, ngerti nggak? Iya, kalau nggak ada dosa apa yang harus diampuni? Ampun buat apa gitu? Jadi Sontoloyo gitu. 3 tahun yang lalu kita ke Bali, kita naik banana boat ini segala macam gitu. Pulang di bandara saya bilang, gimana Malkia? Kamu suka nggak Bali? Suka ayah.
Bali kenapa ayah nggak beli sih? Berapa sih harga Bali? Gue nggak pernah mikir Bali dijual, bener nggak? Terus CFO-nya bilang, ayah, kalau Bali ada harganya, bumi harganya berapa ya? Ya bisa kita beli nggak? Ngerti nggak? Sontolo itu turunan rupanya, Menurun. Ini otaknya mikir, kayak gitulah saya pikir. Jadi saya pikir karena itu nggak jadi dalam sebuah semalam gitu. Oh ternyata anak Sontolo itu repot juga ya. Bercanda. Kenapa lebih milih Nicole Kidman daripada Angelina Jolie, Pak? Attitude. Attitude. Oh. Jadi saya melihat dia grace, anggun sekali gitu ya. Seorang wanita yang anggun gitu. Yeah. Kalau Angelina Jolie dia lebih ke sosial, dia cinta sama buktinya anak dia 5 dari berbagai ras gitu ya. Terus dia sangat sangat sosial. Nah, saya lebih mengagungkan gini. Karena saya dari dulu bilang, gue nih wetonnya rojo. Jadi orang kalau di samping aku tuh harusnya kayak Nicole Kidman gitu loh. Oh gitu ya. itu kan sombong kan, jadi orang sekali sombong kan. Gitu, Bos. Iso ini guyon ya. Anda pengagum Elmi Murdani banget ya? Bukan banget sekali, karena beliau adalah orang yang pertama kali jadi percaya kepada Mas Wi. Betul. Jadi dia di hari pertama saya berada di Indonesia, dia adalah orang yang pertama kali menyambut saya tahun 91. Waktu Anda baru pulang dari San Francisco. Anda pendidikan Anda kan bukan bidang bisnis kan? Bukan. Applied psychology. Psikologi. Gitu. Jadi banyak orang nih, Mas Wi ini apa sih sebenarnya? Pengusaha, ahli micro apa istilahnya? Micro expression. Micro expression, bisa hipnoterapi. Ya, karena kemudian S2-nya kan memang criminal mind and forensic investigator. Jadi kemudian kita ngambil ada short course untuk disertasi saya adalah state sponsor terrorism. Jadi disitulah saya mengenal tentang dunia terorisme 4.0 di mana disponsori oleh negara gitu ya. Kalau terorisme 1.0 adalah misalnya kayak kartel Medellin, Pablo Escobar, dia menekan langsung gitu. Kalau 2.0 sudah kayak ISIS dan lain sebagainya, 3.0 udah pakai teknologi, dan 4.0 negara. Jadi state sponsor terrorism. Jadi kayak negara-negara Libya itu dikonsider sebagai state sponsor terrorism gitu. Oh gitu ya? Jadi itu yang dipelajari Mas Wi? Itu yang dipelajari, karena itu waktu pulang Pak LB, beliau Murdani menyatakan bahwa ini orang cukup berbahaya karena waktu dulu Indonesia cuma 2 orang yang melakukan state sponsor terorisme, Pak Harto dan Pak Murdani. Jadi dia mengawasi saya, istilahnya. Dan saya waktu itu kan tidak bisa, ya karena itu kedekatan kita sama dunia shadow yang saya bilang itu, karena beliaulah yang mengajari langsung. Dan hari pertama saya ingat ditanya katanya, apa tugas intelijen? Gitu. Saya bilang, di akademi kita bilang bahwa intelijen adalah first line of defense. Jadi first line of defense ini pertahanan, garda terdepan dari sebuah pertahanan itu adalah intelijen. Nah, first line, karena itu intelijennya itu harus mengendusnya tajam. Kita bukan intelijen, ada 6 fungsi intelijen, salah satunya spy, salah satunya mata-mata. Jadi kita bedain gitu ya. Kemudian saya bilang first line of defense, di mana garda terdepan sebuah pertahanan adalah intelijen. Jadi intelijen itu ibaratnya anjing tuh herder, buas, tajam, bengis. Bahkan sebelum bergerak pun, karena dunia pertahanan adalah eradicate threat. Ini harus dicatat nih, ini sebagai pelajaran aja, bahwa tugas pertahanan, tugas militer adalah eradicate threat, meniadakan ancaman. Tugas polisi adalah mempidanakan ancaman. Jadi kalau perlu belum ada ancaman sudah hilang. Itu di intelijen. Gitu ya, belum ada ancaman. Jadi ini cenderung cenderung ada threat atau ancaman sudah dihilangkan dulu. Karena itu kesannya melanggar HAM, kesannya. Nah, Barat untuk membuat kita tidak canggih dianggap hak asasi manusia itu tinggi. Padahal pertanyaan sederhana nih, saya tanya sahabat semua nih, saya tanya ke Mas Helmi, saya tanya, tinggian mana human right sama nation right? Nation right sih. Selesai. The end of discussion. Dan itulah Pak Murdani pesan ke saya, nation right lebih tinggi, yang membuat ini Indonesia ini intact, Indonesia ini utuh, Indonesia ini ke depan menjadi bertahan 1000 tahun karena nation right di atas human right gitu. Nah, sekarang human right memang lagi didengung-dengungkan, kita harus meet halfway, bener nggak? Ini harus turun, ini harus naik gitu loh.
Nah, inilah kita pentingnya mengeduket, karena itu saya punya muscle knowledge agak berbeda nih. Itu saya terus deliver karena Jadi, itu. Mas Wowi itu memang tahunya terlalu banyak gitu ya. Dia ngerti terorisme. Makanya sebelum-sebelumnya dia lebih dikenal di TV itu kan kalau ada terorisme gitu dipanggil gitu ya untuk minta pendapat. Tiba-tiba dia menjelma menjadi YouTuber yang gila, jutaan follower. Ya punya masa juga gitu. Jadi dia punya apa ya, binaan para pengusaha. Saya kemarin diundang waktu kita bikin CEO Mastermind. Waduh, ini orang kayak nabi gitu. Apapun yang dia katakan itu, wah, diterjemahkan gitu. Apa namanya, MMBC ya, Pak? Iya. Kita ada 4.700 alumni MMBC yang saya sebut MMBC itu apa? Millionaire Mindset Bootcamp. Bootcamp. Jadi- Dan itu fanatik ya, Pak? Fanatik sekali, karena kan kita gini, kita tuh merasa bahwa kita tuh pengen bersama-sama orang selected person. Jadi Iya. gini, kenapa harganya harus 7 juta, 6 juta, 8 juta Dan gitu mahal ya? ya. Mahal sekali. Karena kita memang ingin mereka yang berkumpul adalah mereka yang mau sacrifice. Ya. Jadi dalam bisnis itu, dalam investasi itu bukan how much money you can get, tapi how much money you willing to sacrifice. Ya. Kalau mereka cuma berani sacrifice-nya 100.000, ya dapatnya 100.000. Apalagi Iya, mereka iya. yang moderat, Iya, modal iya, dempul urat iya, gitu ya. iya. Yang cuman, gue gratis dong, kenapa ini kan ilmu gitu. Ya lu dapet yang gratis juga, lu nggak dapet ini. Tapi kalau dengan yang 8 juta lu sacrifice, Anda akan mau dapet the most. Nah, dengan 300 orang ketemu bareng yang masing-masing Iya. mau sacrifice 8 juta, terus mereka 3 hari 3 malam ngumpul bareng, Ya. habis itu bisnisnya ribuan dan berapa kali Betul. itu menjadi Ya, power jadi gitu. saya ngalamin, saya diajak oleh Mas Wowi, kemarin kita bikin bulan Maret ya. Maret itu kita bikin CEO Mastermind. Yes. Fee-nya, investasinya 14 juta. Ya, Yeah. ikut 100 orang. Yeah. Gila. Dan disyaratkan omzet minimal 5 miliar. Saya Oke. gila tuh, ada satu orang ketemu, bapak-bapak, omzetnya berapa Mas? 1,4 triliun. Iya, Dan betul. Ikut. Dan fanatik. Nggak pernah komplain, nggak pernah ngomong kemahalan gitu. Dan malah waktu itu kita mau bikin kelas lagi tentang how to do the pitching gitu. Ya, komunikasi. Itu langsung penuh tuh ya. Nah, ini pitching itu penting sekali karena bagi teman-teman Ya. pebisnis, kita tahu dari 1.000 orang hanya Oke. 17 orang di Indonesia yang pebisnis. Oke. Tapi pebisnis kita ini kita pengen scale up. Betul. Iya kan, kita pengen Iya. scale up. Nah, kelemahan yang paling kita berdua kita udah mereview dan nanti teman-teman nanti kita pengen contribute ke teman-teman adalah kelemahannya adalah di pitching. Ya. Karena pitching itu harusnya dengan kurang dari 5 menit investor udah dapat aha momennya. Ya. Gitu kan? Ya, ya. Atau bahkan kalau lebih powerful lagi, 3 menit. Udah cuma 3 menit, dapat aha, dapat wow. Wow. Aha, terus wow. Gua mau. Itu. Gua Wow mau. itu gue mau. Iya, gue mau. Ya. Wow itu gue mau. Nah, kita ini pengen saya merasa mengusulkan dan Mas Helmi juga mengusulkan kita gini. Jadi teman-teman, kita akan membuat pitch deck ini menjadi serial workshop. Jadi mungkin ada YouTube-nya, mungkin ada kelasnya, Ya, gitu ya. ya. Penting sekali karena 3 minutes itu can change your life. Ya. Nah, itu yang kita mau ini. Ya, jadi Setuju nggak? Gimana nih? Oh iya. Jadi ini yang sedang saya siapin dengan Mas Wowi. Saya tahu banyak sekali ide berkeliaran di luar sana gitu. Tapi kan butuh bantuan modal, butuh angel investor gitu. Mencari investor itu sulit loh. Minta waktunya sulit. Nah, kadang-kadang kita kan ada sebuah kebetulan ketemu di tempat parkir, di kawinan, di lift gitu. Oh, ketemu nih investor, ketemu Gita Wirawan, ketemu Sandi Uno, ketemu Pak Dahlan Iskan, and so on gitu. Barangkali cuma punya 3 menit. Pak, gue punya gini-gini, mau nggak Pak? Saya butuh gini-gini. In 3 minutes, gue mau. Itu yang kita latih ya Pak. Itu gini, karena ini yang menarik gini. Banyak pelatihan di luar sana yang melatih bukan walk the talk. Walk the talk itu adalah orang yang mengerjakan apa yang dikatakan. Ya. Ini Yang sudah melakukan. Yang Ya. sudah melakukan. Nah, banyak sekali teman-teman nggak salah, Ya. mereka mengajarkan, dapat Ya. pelajaran, tapi waktu diaplikasikannya agak kurang membumi. Oke. Karena ya yang mengajarkannya berilmu, tapi bukan berpengalaman. Oke. Nah, kita tuh ingin teman-teman nanti kalau join adalah yang mengajarkan adalah berilmu dan berpengalaman. Apa yang kita datengin benar-benar tadi seperti Pak Gita Wirjawan yang kita datengin, Ya. Mas Irwan Musri, kalau benar-benar orang yang benar-benar do the talk gitu ya. Sandi Uno ya. Sandi Uno gitu. Ya. Ini yang kita pikir mereka jadi saya tuh kalau invest semua yang kayak gini. Sisi lain. Jadi Nah. beliau ini coach juga gitu. Ya kan. Waduh, pengikutnya luar biasa dan dirawat sama beliau gitu. Wah,
sabdanya beliau itu dibahas gitu. Ini kata coach kita gitu-gitu. itu di other side, dan saya nggak pengen sebenarnya. Mas Boy itu banyak banget. Dia punya rumah yatim ya, Pak ya? Ya. Rumah yatim. Jadi membantu berapa anak yatim? Jadi saya tuh gini, saya tuh berhutang sebenarnya sama kehidupan ini, berhutang banyak. Jadi saya tuh nenek saya dari ibu saya dan nenek saya dari bapak saya, dua-duanya udah 70 tahun belum pernah berhaji. Saya memutuskan waktu tahun 96 Haji Akbar, waktu itu saya memutuskan menghajikan mereka semua. Jadi dalam haji saya itu, saya memang tidak terpikir untuk melaksanakan haji buat saya. Karena mau tawaf, mau itu segala macam, mbah saya pasti kerepotan. Jadi saya lebih nolong ke mereka lah. Saya cuma yang fardunya aja gitu ya. Nah, puncaknya adalah waktu lempar jumroh. Bayangin, dulu Mina masih satu loh, sekarang 2 aja masih ada yang korban gitu ya. Ini masih satu. Jadi bayangin, ini tahun 25 tahun yang lalu. Nah, di momen itu mbah saya waktu mau berangkat, saya bilang, "Le," manggil saya Tole, "Le, belum mbah," gitu, udah sekitar 2 gitu. Terus saya gelisah karena mbah saya mau lempar jumroh gitu, 72 tahun bayangin. Terus saya baca Quran, tapi terjemahan. Biasa kan kita nih wudunya kurang ini. Jadi nggak Arab yang itu belum canggih. Saya baca surat Al-Kahfi, itu cerita tentang Nabi Musa ketemu sama Nabi Khidir, terus Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Terus intinya Nabi Musa gagal karena banyak nanya gitu kan, padahal syaratnya nggak boleh nanya. Nah, akhirnya dibuka sebuah rahasia sama Nabi Khidir, kenapa harus memperbaiki rumah yang Nabi Khidir bilang itu milik anak yatim, dan dia anak yatim itu ada harta. Sambil stabilo, anak yatim ada harta. Saya stabilo uruk-uruk gini. Ini menarik nih. Ini kan password versi saya ya. Versi saya beragama, saya bukan orang pinter. Walaupun yang pesantren kan mbah-mbah saya yang ngajari saya, ini password nih. Saya nggak usah analisa lagi, nggak usah pakai arti-arti. Saya pikir, oke. Terus saya kaul. Saya tuh punya 11 toko namanya Mirah gitu ya. Toko swalayan, dulu kan tokonya belum swalayan, dulu toko kelontong tuh kan harus ada yang nunggu, mau beli apa, kayak kongkoh lah, mau beli apa, harus kita layani. Toko swalayan masih nggak ada, kita mungkin pertama yang punya 11 gitu ya. Nah, saya niat, dalam hati saya bilang sama, kan adik saya yang ngelola, saya bilang pulang satu saya mau jadiin rumah yatim deh, gitu, karena di rumah yatim ada harta, dengan miara anak yatim saya jadi tajir nih, itu di kepala saya ini trending sama Tuhan, nih saya jahat nih gitu ya. Kemudian, udah itu saya taruh, terus saya lihat kok agak sepi, saya bilang, "Bah, bismillah yuk, berdua berangkat." Saya gandeng mereka berdua. Terus, apa yang terjadi? Ini true story, sampai merinding saya. Itu kan ada lingkarnya jumroh Aqobah, itu kan ada ini. Bahasa itu sampai nempel, bismillah, Allahu Akbar. Jadi cengkling, saya bilang kok kosong ya gitu. Udah, pulang lagi, terus teman-teman jamaah yang lain, "Loh, udah jumroh, sudah, Mbah bisa. Kosong kok," kata Mbah gitu. Mereka ke sana, balik lagi, "Mana penuh?" Saya bilang, ngerti nggak? Something. Nah, saya bilang, wah, gua harus komit nih sama ini. Pulang, satunya saya jadiin rumah yatim. Namanya Yayasan Husnul Khotimah awalnya. Terus karena saya nggak ngerti manajemennya, ada sahabat saya dari pesantren Hidayatullah itu yang memanage ini software, ini hardware-nya nih. Nah, bertahun ternyata kita sering kelebihan. Jadi kelebihan beras, kelebihan anaknya cuma 47, dapatnya 3 ton gitu. Akhirnya kita ngasih ke Cilember, Cilodong, ngasih ke pesantren-pesantren yang lain. Sekarang ini sudah 90 pesantren yang anak-anak kalau 100-an atau 50-an ya sekitar 6.000 ya. Karena nyumbangnya ke kita ubah akhirnya menjadi Rumah Yatim Indonesia. Nah, sumbangan ke sini. Yang jadi masalah kita bukan seperti Basnas, seperti rumah zakat yang uangnya dikumpulin. Kita dapat 1 miliar bulan itu habis, dapat 2 miliar bulan itu habis karena kita nggak pernah saving. Emang untuk distribute, bukan untuk ngambil terus ambil turunannya. Itu bukan kita banget. Jadi cara ngelolanya ya versi kita, versi Sontoloyo lah. Itu jadi kita punya. Nah, alhamdulillah saat ini baru berapa? 6 ribuan kira-kira. 6 ribuan rakyat ya. Nah, tapi kita cuma manajemen dan memberi tiap bulan sih antara 3 sampai 5 miliar sumbangan orang. Nah, yang jadi masalah kalau kurang kita nelpon kita ya, karena itu kita suka mohon maaf sekali lagi. Ini mungkin ada confession ya, pengakuan dosa kepada teman-teman semua. Kenapa saya punya holding di Singapura? Karena di Singapura kalau di Indonesia kan kalau Mas Helmi untung 10 miliar, 25% diambil untuk pajak. Benar nggak? Kalau di Singapura cuma 11.
Jadi terkadang saya akuisisi dari sini, jadi ada selisih 7% buat rumah yatim Indonesia. Dari ngerti ya maksudnya? Ya. Jadi saya sebenarnya transfer pricing, sebenarnya saya nakal, tapi itu bagian saya gini, saya merasa kalau duitnya 10 miliar 25% diambil kan 2,5 miliar. Buat Gayus tuh pala gue nyut-nyutan gitu loh. Buat Gayus 1 M aja deh gitu ya, buat yang ini gue ambil cara lain. Jadi saya begini, ini confession, saya bilang bener kata Mas Helmi, kalau nggak dipanggil Mas Helmi, saya nggak akan pernah terbuka, saya tetap misterius, saya tetap di belakang, saya tetap orangnya shadow, bener nggak? Di sini saya bukain sekalian confession bahwa kalau short balance-nya, anak-anak bilang, Pak, bulan ini agak kurang, oke, gue harus ngambil dari yang sisi yang sini. Dan nggak semua pajak itu Gayus loh. Iya makanya. itu a joke gitu ya, ini a joke gitu. Gitu. Don't take this serious gitu. Tapi saya confessionnya benar. Jadi kadang-kadang kenapa saya punya holding di Singapura, karena pendapatan saya di sana lebih kecil. Jadi kenapa orang buat, ada banyak, bukan saya doang loh. Mas Andi juga paling ada juga gitu ya. Kita nanti kita tanya, kita cek. Why dia punya Panama Paper, why punya kayak gini. Hanya karena selisih. Tapi kalau selisihnya dari 100 miliar kan kroso, Bos. Gitu loh. Lalu seberapa Indonesia Anda, Pak? Menarik pertanyaannya. Seberapa Indonesia? Saya ini berhutang banyak karena 6 tahun saya kuliah kan dibayarin negara. Nah, jadi saya berhutang banyak sama negara ini. Jadi kalau negara minta, misalnya kayak peristiwa 98, 99, Malino, Tentena, tapi sudah almarhum sahabat saya yang Jose Rizal dari Mercy. Kemudian begitu negara minta saya di peristiwa Sampit, mendamaikan antara Madura dengan Dayak. Waktu itu adalah konflik horizontal pertama di Indonesia. Negara saking nggak ngerti pakai sebuah yayasan, minta ke PBB. PBB menunjuk yayasan ini, dan yayasan ini pun nggak ngerti, juga meminta saya untuk mendamaikan 100 Dayak, 100 Madura. Kita menggunakan teknik ini, dan sampai sekarang saya kalau ke Sampit udah kayak keluarga gitu ya. Kalau ke Ambon juga sama gitu. Dan kalau negara minta di 2004, di mana 26 Desember tsunami, besoknya itu saya sudah di Malabo gitu ya. Udah 3 bulan. Nah, ini ada sahabat saya yang sekarang ini udah bintang 2 nih, waktu dulu masih mayor gitu ya. Nah, yang brother nikahin. Jangan disebut namanya, nanti jualan dia nih. Oh iya. Oke. Karena itu ada terbukti buat 3 bulan kita di sana, kita nggak tahu dia pangkatnya apa, kita contribute gitu ya. Nanti teman-teman bisa kesaksian. Saya jadi MC nikahin, bukan saya nikahin. Iya, oke. Saya nikahin itu lain, beda, Pak. Gitu ya. Okay. Nah, ini kalau negara minta gitu ya, saya pasti pro bono. Jadi apapun yang Anda lakukan sebenarnya memberikan masukan, ya. Saya tidak menyebutnya kritik, itu adalah tanda lambang cinta Anda kepada Indonesia. Betul. Jadi gini, saya itu merasa, ini versi saya, tapi mungkin saya kebablasan mencintai Indonesianya. Saya tuh merasa begini, bahwa saya tuh agak miris begitu negara tuh berhutang. Iya. Maksudnya, loh kok ngono sih gitu ya? Iya. Dalam bisnis pun kalau bisa equity call kan? Ya. Jangan ada equity gitu dulu dong, jangan debt langsung. Jangan debt gitu loh. Ya. Nah, equity itu artinya kan pakai aset. Nah, saya itu merasa Indonesia itu punya namanya sovereign wealth, kekayaan sovereign wealth. Nah, Aramco itu menginspirasi saya. Saudi itu menginspirasi saya. Jadi gini, Saudi tahu bahwa cadangan gas dan minyak dia cuma ada 40 tahun ke depan. Dan sekali dibuka itu nggak bisa ditutup. Oke. Jadi mereka harus keluarin terus. Ini kejadian kenapa harganya murah ya. Nanti saya akan sampai sana. Apa yang terjadi kalau minyak ini habis? Sementara Saudi ingin 1000 tahun lagi masih ada, gitu ya. Pelajaran kedua, ada negara yang namanya Nauru. Nauru itu penghasil P2O5, fosfat. Fosfat yang dari kotoran burung ya? Kotoran burung. Ya. Dan brother kita satu adalah embassy-nya di sana. Ya, special envoy. For Nauru. Tanya beliau, itu kalau kita mendarat di sana, itu mendarat di jalan tol. Berhenti dulu jalan tol mendarat begini. Okay. Dulu negara itu sangat kaya. Ya. Bahkan toilet papernya mungkin pakai US dollar. Tapi sekarang negaranya bangkrut karena P2O5-nya sudah habis. Nah, Saudi nggak mau P2O5, Saudi nggak mau cadangannya habis terus negaranya. Dia melakukan, kalau di dalam corporate itu namanya corporate action-nya berubah. Berubah dari A menjadi B.
di dalam kayak gini, dalam corona ini kita bisa merubah corporate action untuk survival kan. Nah, dia melakukan country-nya country-nya berubah. Yang tadinya petrodolar, jual petrol dapat dolar, dia forward. Dia hitung nilainya 3.000 triliun dolar. Di forward. Di forward tuh artinya sekian persennya diambil di muka. Dia ubah country action-nya menjadi service country. Karena dia tahu tamu Allah sampai akhir zaman ada. Dia mau ubah itu menjadi income dia nanti. Di forward diambil. Nah, itu namanya sovereign wealth fund. Nah, Indonesia itu kalau di audit ya, pasal 33 nih. Teman saya Stephanie Kelton bilang your country is very smart. Karena bukan hanya punya SDM sumber daya alam. Not very smart. Enggak, smartnya karena pasal 33. Tapi tidak diaplikasikan ya. Nah, jadi balik lagi. Nah, kalau kita dengan nikel ya, kita audit. Anggap nikel punya 1.000 billion. Copper 1.000 billion. Tantalum 1.000 billion. Uranium di audit gitu. Nah, kita forward ambil di muka. Ini jadi milik Singapura, ambil di muka. Ini kita ubah menjadi sebuah grand plan kita. Apa? Kita menjadi negara industri kah? Negara food security, karena yang saat ini semua orang kita harus punya world domination. Kita harus ada yang kita dominasi. Amerika dengan military dominasi, Cina dengan economy domination, Korea dengan heavy industry dan kosmetik ini, terus semua harus ada dominationnya. Nah, kita harus punya. Misalnya kita mendominasi mineral dan batu bara. Karena apa? Indonesia tuh dikaruniai suatu hal gini. Kalau brother punya bola dari plastik, diputer, terus dalamnya kasih glitter, maka glitter itu akan nempel di tengah. Nah, mineral itu sama, miliar di ekuator itu memang hukum alamnya. Kalau dulu kita SMA, kita harus ngafalin tabel periodik. Kita hari libur nanti kita rebus kubis Prancis gitu kan, HELE gitu kan, besok minggu cari Sri bagian. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak pelajaran fisika itu, kimia itu. Nah, ini semua ada, mulai dari yang berat, yang ringan, yang rare earth, yang segala macam ada. Nah, itu di audit. Itulah menjadi power kita untuk printing money. Kan kesel kita kalau, bos, lo tahu nggak ini peluang? Bener nggak? Sesederhana itu. Dan lu punya power, gue nggak punya power, gue cuma bisa ngomong-ngomong aja di sosial media. Makanya saya challenge. Semoga ada yang mendengar, Pak. Iya. Saya pikir ada yang mendengar, Pak. Harus. Perhatikan. Nah, kalau ini dengan sosial media nanti kita ini adalah, ini saya mudah-mudahan kedenger vibrasi saya. Saya bukan mau kaya, dari situ saya bukan mau jabatan politik. Saya bukan public servant, bukan gue banget melayani orang itu, bener. Brother tahu kita udah lama. Saya bukan. Jadi bayangin kalau Pak Jokowi, humble, gue nggak bisa kayak dia. Pak Jokowi ya, kalau ketemu 10 orang nggak pakai sepatu, Pak Jokowi bisa copot sepatu menjadi sederajat. Lu nggak bisa? Sih nggak bisa. Ada 10 orang nggak pakai sepatu, gue nggak bakal copot sepatu gue. Gue mendingan beliin 10 dia sepatu supaya kita sama juga. Tapi gue nggak mungkin turun. Kan saya nggak ada humble-humblenya. Gimana gue bisa jadi presiden? Dia bilang nggak mungkin. Tapi konsep kita ambil. Siapa aja boleh terima. Nah, kegergetan saya ini adalah, kok lu nggak denger? Akhirnya saya menggunakan kalimat yang agak nyinyir, karena supaya nengok. Jadi kan kadang-kadang. Dan Anda tahu bagaimana melakukannya. Suara Anda itu, Pak, di narasi video itu sinis. Nah, ini menarik nih. Nah, teman-teman, ini saya mau cerita. Ini gurunya, ini gurunya. Ini gini. Misalnya teks itu teman-teman yang buat, saya ada tim yang buat, saya harus marah. Padahal saya kan orangnya happy, saya nggak ada masalah sama kehidupan ini, bener nggak? Gue nggak ada masalah utang, gue ada masalah ini, rekening gue oke aja gitu loh. Happy aja, terus saya harus marah gitu. Ini teman-teman, ini note-nya, ini beliau yang ngajarin. Jadi saya di depan kaca, saya ingat kata-katanya Mas Helmi. Mas Wowi, Mr. Bean itu sebelum syuting, itu 30 sampai 60 kali di depan kaca dia action, sampai dia ketawa, dia baru take, baru ambil. Oke, saya bilang, gila, gue berdrama nih, saya bilang gitu. Jadi saya di depan kaca, saya emosi. Cara emosi itu gini, kaki dinaik, diginin. Kayak orang frustrasi. 2-3 menit kemudian emosi, baru saya bacain. Makanya kesannya saya emosi. Gitu loh. Kesannya saya ada getar-getar marah gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada drama di belakang itu gitu. Abis itu, karena itu abis 2-3 rekaman, kepala saya suka pusing. Karena itu bukan gue banget gitu.
Tapi demi message itu Tapi tercapai gitu loh. tujuannya dapat, Pak. Kayak demi Tujuannya message. dapat. Itulah Wah, saya bilang. itu sinis. Dan ini ada satu lagi brother yang ngajarin sahabat kita, Pak Teddy Darmanto. Ah, Penting sekali. Jadi gini, apa bedanya acting, pura-pura menjadi, sama menjadi? iya. Nah, gitu. Jadi orang kalau mau dapat Oscar itu bukan pura-pura menjadi pegawai, tapi Iya. menjadi pegawai. Jadi ini Iya. beda nih. Iya. Karena itu kalau main sinetron dia pura-pura Iya. menjadi supir, pura-pura menjadi orang miskin. Iya. Nggak akan pernah dapat Oscar Iya. yang main di sinetron. Iya. Ini Pak Helmi, ini beliau yang ngasih tahu, sama satu lagi Pak Teddy Darmanto. Tapi kalau mau dapat Oscar tuh lo harus menjadi, Lebur. harus lebur. Nah, jadi di Disneyland hari pertama kerja itu direksinya turun, HRD, direktur HRD bilang, you are king, Ah, you are queen ke cewek. Tapi selama 8 jam you are still pelayan. iya. Lo janitor gitu. Iya. Lo menjadi janitor. Begitu dia benar-benar, dia tidak acting, dia benar-benar full heart, karena itu tipsnya gede-gede semua. Iya. Bener nggak? Hmm. Tapi begitu selesai jam kerja, you are king again gitu loh. Nah, itu dapat karena itu Disneyland is the most happiest place on earth. Iya. Bener nggak? Iya. Nah, saya pengen gini. Ini kalau gue jadi presiden nih, kayaknya Menteri Pendaya Atur negaranya gue sekolahin ke Disneyland supaya Indonesia menjadi the most happiest Davis, country in the world gitu. Karena menjadi gitu Pak, selama 8 jam dia menjadi ini, habis itu dia king, we are king, bener nggak? Gitu. Itu ya. Nah, ini adalah resep bagaimana suara tadi, Iya. karena saya bukan pura-pura menjadi, saya menjadi Lebur. menjadi orang yang ya gitulah gitu. Iya. Nah, ini gurunya. Gitu. Aduh, ini 2 jam nggak kelar ini sebenarnya. Tapi jarang beliau bongkar-bongkaran gini. Karena banyak orang nggak tahu sisi lainnya. Iya, Mas iya. Woy ada tahu bahwa dia betul-betul pengusaha. Gila. Usaha apa aja gitu. Kita aja ada berapa kali ada usaha apa aja. Dan dia adalah seorang tipe dreamer juga gitu. Betul. Kreator, wah mimpinya luar biasa. Tapi dia punya sisi yang sangat luar biasa. Mulia, dia punya rumah yatim, menyantuni 6.000 orang. Saya nggak tahu dapat sumbangan dari mana. Itu tetap jalan, apapun yang terjadi. Dan dia tetap memberikan kontribusi dengan caranya gitu. Kalau biasa-biasa aja disampaikan mungkin nggak didengarin orang ya. Dia punya pengikut 4.700 gitu yang sangat fanatik. Orang-orang sukses, orang-orang hebat. Ya orang-orang yang sangat positif. Dan saya alhamdulillah masuk ke dalam lingkungan ini. Dan kemudian, ini barangkali kita bahas berikutnya aja. Orang nggak banyak tahu. Orang kan ada yang ngomongnya bagus. Ya tapi perbuatannya tidak mendukung. Beliau ini sama nih, walk the talk. Walk the talk aja udah salah. Walk the talk itu adalah orang yang menjalankan apa yang dia sampaikan. Ya. Beliau orang itu, tapi beliau ada bonus satu lagi. Nyari walk the talk aja susah. Beliau adalah seorang penulis yang baik. Ada penulis nggak bisa menyampaikan. Ada orang menyampaikan bagus ke penulis. Beliau penulis yang baik. Termasuk nulis novel. Wah, saya baca itu, ih gila. Saya bilang teman saya satu di tulisannya lebih bagus dari saya. Tentang apa Ferrari yang dicuri itu ya. Grand Theft Ferrari. Grand Theft Ferrari. Ferrari. Itu Ya. cerita nyata nggak sih? Cerita nyata yang didramatis. Jadi ceritanya itu true story. Jadi sahabat saya dulu namanya I sebenarnya, dia suatu hari dapat, bapaknya adalah titik-titik pajak. Jadi zaman tahun 80-an jangan tanya kalau Iya, ini kan iya. belum seketat sekarang ya. Iya. Dia tuh sekolah dibayari oleh orang tuanya, dikasih 150.000 untuk 4 tahun, dolar artinya ditaruh di muka. Nah, dia spending ini untuk barang-barang mewah, Iya. termasuk Ferrari tadi. Suatu hari, saya nggak kenal dia. Sekarang saya nanti bawa kenal, ini lo orangnya gitu ya. Sekarang ini he's my partner in crime gitu ya. Ini true story. Nah, terus saya dari dulu memang di San Francisco, di Amerika, karena ikut Permias tuh, anak-anak bilang, lu kalau ada problem ke orang ini aja, ini orang ini problem solver. Ini problem solvernya dalam arti nakal. Ini saya kasih contoh sebelum dia nih. Nah, problem solvernya misalnya gini. Suatu hari saya kedatangan satu anak Cina gitu ya. Saya kalau ngomong bener, karena memang rasnya Cina dan orangnya, tapi dia sahabat saya, dia pemilik bank. Dia datang bilang, iya gue tahu, lu ngapain di sini? Bokap gue belum ngirim duit. Terus lu mau minjem gue duit? Minjem gue duit? Enggak sih, katanya kalau sama lu ada ide. Gimana? Pacar gue di Oregon, ulang tahun. Gue nggak ada duit. Lu ada ide nggak? Itu Mercy lu tuh. Iya, sini kuncinya. Mau diapain?
Jadi saya colong velgnya, Mhm. saya taruh mobilnya, lo asuransi kan? Asuransi. Kemudian asuransi kan bayar, terus velgnya saya balikin lagi gitu ya. Jadi dia dapat $2.000 waktu itu, ngakali asuransi. Wah, thank you ya bro gitu. Itu kan bajingan sudah. Di Amerika kita punya ilmu kayak gitu. Ya, tapi itu dark side. Sisi lain, the other flip of Mardigu, yang makanya saya bilang wudhu saya nggak pernah penuh gitu ya, karena dosanya banyak gitu ya. Terus, nah ini juga sama, jadi sudah dari mulut ke mulut kalau ada perang. Nah, tahu ada telepon saya dari Kansas ini, saya bilang, oh iya, gua nggak tahu siapa lu, saya bilang kayak, nggak, gua ada masalah, ya masalah lu jangan kasih gua bisa kasih lu $5.000, oke? Saya bilang kalau $5.000 we are talking, dia bilang gitu. Gini, nyokap gua sekarang di LA, 2 minggu lagi ke Kansas. Kalau dia ke Kansas tahu ini barang, dia ngamuk pasti. Terus, tolong bawa mobil ini, lu umpetin, kata dia kayak gitu. Dah, saya sedang, iya, gua kasih lu $5.000. Kansas SF, bro. Itu kan 4 negara, 4 time zone kan? Dari tengah. Amerika kan hampir 6 kan? Itu 3 time zone gitu. Wah, 2 hari 2 malam nih. Ke barat, Iya, 2 hari 2 malam nih, gitu ya. Terus itu November lagi. Waduh, udah mau musim dingin kan? Ya. 5.000 kurang kali. Tapi gue tambah di tengah-tengah, gitu. Oke. Saya panggil teman saya si B ini, bro, join apa? Bebelah yuk kita. Oke. Cuman jadi naik pesawat dibayarin sampai sana. Itulah ketemu dia. Bilang, ini kunci, ini fulus, jalan ke red Ferrari Testarossa gitu ya. Oh, jalan. Kita ada poin ketemu di Tacoma, saya lupa nama daerahnya. Tacoma ya. 2 jam kira-kira dari Kansas. Kita pakai koin, kling, telepon. Bos, gue udah di sini, gitu. Ngabarin. Oh, oke. Klik pas telepon. Dia jawab. Udah sampai sana. Oke. You on your own. Maksud lo apa? 5 menit yang lalu gue laporin bahwa mobil gue kecolongan. Jadi gue mau ambil asuransinya buat nyokap gue, nanti tanya duitnya mana, bener nggak? So you're on your own. Tak hilang. Anjir, gila, kita bawa stolen car. Dan itu belum ada dalam cerita Amerika tahun 88 mencuri mobil mewah. Kansas lo ini, bener nggak? Kita bilang gila bro, nanti dikejar pakai chopper kita kan. Jadi kita bawa stolen, jadi kita dipaksa jadi penjahat. Self defense kita. Teman saya si B bilang, wah gila, ini harus kita ngapain? I don't know. Terus begitu kita mau jalan, kita tadinya mau terus Boulder ke Dallas, Colorado, terus ambil Utah. Kebaca nih. Kan orang kalau stolen dari tengah, ini Midwest ini. Itu kalau nggak ke Miami, ke California. Ini kebaca banget gitu loh. Tapi ini tahun 88, nggak kayak sekarang gitu ya. What do we do? Akhirnya kita ke utara ambil, ke Wyoming. Nah, kan utara, Montana, Wyoming, sepi dong, Bo. redneck semua, kita Asia, pakai Ferrari, lu bayangin gitu. Nah itu cerita. Nah itu cerita basicnya. Kemudian kita kasih drama karena setiap jalan tapi ini true story, setiap jalan Benny selalu nelpon. Saya bilang, lu nelpon siapa sih? Dia ini lover boy. Lover boy itu maksudnya doyan tebar pesona, TP gitu ya. Ya sudah, saya jalan terus, wah ada cewek satu Manado, cakep gini segala macam, gue ngincer dia nelpon, asal mendarat nelpon. Namanya cowok lagi lagi TP begitu, bocor kan. Aduh gila lu, ada orang tahu satu lagi mengenai ini, bener nggak? Ya gitu. Nah, yang menarik, saya lompatin ceritanya. Yang menarik adalah kita suatu hari sudah short semuanya, kita perlu partner in crime another. Kita putuskan ini datengin aja deh, bener nggak? Waktu itu kita di Utah. Begitu dia datang, cep, gua shock, karena dia mantan gua. Yang kita harus putus. Ini real story atau ini real story? Mantan gua yang putus karena beda agama. Dia Manado Kristen, kita beda agama. Dan kita nggak bisa bilang bahwa kita kenal dong. Gak enak sama Benny. Lo tau dramanya gimana dong, nahan masih cinta karena putusnya karena putus dipaksa. Putusnya menarik, jadi baru pacaran ini di rumahnya. Ini saya ceritain, ini kurang ajar nih dipanggil ini. Gue jadi open up something gitu ya. Jadi ada satu
ada satu momen di mana udah deket, terus saya mau datang ke ngapel lah ceritanya, si tante keluar. Apa kabar? Nah, itu terus baik tan gitu. Duduk lah. Dia lagi mandi gitu. Setengah jam nggak keluar saya bilang. Terus dia keluar. Sebentar ya. Gitu. Ini ada Kartini. Ini bagus dia Mama Papa gitu. Dimasuk lagi ke dalam. Saya baca Mama Papa sampai habis itu. Dia keluar lagi. Gimana? Udah baca Mama Papa? Apa gitu? Itu ceritanya adalah tentang suami istri menikah 25 tahun. Happy tapi tanpa cinta karena dijodohin, tapi bahagia gitu. Nah, singkat cerita, dia keluar lagi. Kamu ngerti ceritanya? Ya ngerti tante. Tante cuma mau bilang, kalau ada cinta tanpa perkawinan, pasti ada perkawinan tanpa cinta. Perkawinan tanpa cinta, gitu ya. Jadi kamu ngerti dong maksud tante. Jadi halus banget ya. Oke. Nah, itu ketemu lagi, bener nggak? Yeah. Itu ketemu lagi dalam waktu periode yang sangat dekat gitu, ketemu lagi gitu. Inilah membuat ini jadi komedi romance thrill. Jadi saya sebenarnya bukan creating, saya memorizing. Jadi beda nih. Bapak nulisnya keren banget, Pak. Saya kan penulis novel ya. Iya. Jadi, waduh, gayanya itu apa ya? Nakal gitu kan. Ya, jadi kayak dulu Bondan nulis juga aliran gitu. Iya. Tapi kadang-kadang kayak Nick Carter juga tuh. Kebablasan juga. Gitu. Jadi ini luar biasa. Jadi saya nggak pernah bertemu orang demikian lengkap. Dia melakukan apa yang dikatakannya dan menulisnya sama hebatnya. Ya, saya berharap Grand Theft Ferrari atau Ferrari curian itu segera menjadi film ya Pak ya. Pengen. Aduh, kita bikin Netflix aja Pak. Why not gitu? Itu jadi challenge. Saya kepikiran tadinya mau tahun ini ada sama mimpi saya dengan Mas Wowi berikutnya adalah kita akan bikin trip. Ya saya nggak tahu. Ini saya ucapkan terus supaya ini bisa dikabulkan. Kita akan buat tour dari tour Route 66. Oh, saya bukunya udah lengkap semua. Jadi kita akan tour dari Chicago to LA. Kita drive, kita berhenti, kita bikin film, kita bikin cerita. Thank you Mas Wowi. Thank you. Sayang thank you. Luar biasa. Jadi banyak hal yang Anda bisa, inilah seorang Mardigu, seorang Wowi, ya jadi misterius memang, tetapi hari ini sebagian sudah dibongkar, jadi orang boleh ngomong apa aja, tapi saya tahu bahwa beliau adalah seorang nasionalismenya luar biasa. Sampai saya tadi kasih rapid question, China atau Amerika, enggak dua-duanya, saya tahu jawabannya adalah Indonesia. Ya, cara menyampaikan ya itulah, ya. Baik, kita akan jumpa dalam obrolan selanjutnya. Bye-bye.